bukan penyesalan, tapi pembelajaran. Saat hakim tanya apakah menyesali perbuatannya, Putri sebut ini bukan penyesalan tapi pembelajaran. Terdakwa Putri Chandrawati menyatakan bakal lebih berhati-hati ke depannya pasca terjerat kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu diungkapkan Putri Chandrawati ketika diberikan kesempatan menyampaikan sesuatu sebelum sidang dengan agenda mendengar keterangannya sebagai terdakwa ditutup oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Ya, baik. Apakah saudara menyesal dalam hal ini? Putri Chandrawati tidak langsung menjawab pertanyaan Hakim Wahyu, ia tampak menahan tangis seraya menghela nafas beberapa kali. Di dalam hidup saya, mungkin bukan penyesalan, tapi pembelajaran bahwa saya harus lebih hati-hati untuk ke depannya. Baik. Terima kasih. Putri Chandrawati pun berharap tidak ada pemberitaan yang bersifat asumsi negatif dari kasus tengah menimpa ia dan suaminya, Ferdy Sambo. Dan sekali lagi saya titipkan anak-anak saya. Mohon kiranya untuk pemberitaan-pemberitaan di luar sana, saya mohonkan untuk tidak menampilkan asumsi-asumsi yang negatif terhadap saya dan juga terhadap suami saya. Karena bagaimanapun juga saya punya keluarga dan saya juga punya anak-anak di mana mereka masih dalam pertumbuhan. Sambil menangis, Putri Chandrawati menyinggung keluarga dan anak-anaknya yang juga harus terdampak akibat peristiwa yang kini membuatnya menjadi terdakwa. Dalam kasus ini, Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 pertama KUHP JO pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Khusus untuk Sambo, jaksa juga mendakwanya terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.